channel BGR Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kakak akan menjelaskan materi soal dan pembahasan mengenai peluang kaidah pencacahan. Seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa seperti biasa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita next. Nah, di dalam kaidah pencacahan, di sini terdapat beberapa macam yang harus kita pelajari atau kita ketahui terlebih dahulu. Nah, jadi dari materi peluang, sebelum kita ke materi inti yaitu peluang, kita harus memahami dulu yang namanya kaidah pencacahan. Nah, dalam kaidah pencacahan sendiri terdapat beberapa macam. Di antaranya, macam yang pertama yaitu ada yang namanya kaidah penjumlahan. Apa sih kaidah penjumlahan nih? Misal, kakak mempunyai 5 mobil, amin ya. Mau mempunyai 5 mobil? Ya mau dong. Ya mudah-mudahan kalian semua juga nepa ya, mempunyai 5 mobil. Kemudian, kakak mempunyai seli. Seli itu seli kukuk bukan ya. Seli itu adalah sepeda lipat. Nah, mempunyai sepeda lipat 3 unit ya, 3 unit. Nah, kemudian kakak juga mempunyai motor 2. Nah, seperti itu. Nah, di dalam kaidah penjumlahan ada yang namanya keyword. Keyword itu apa? Yoi bro, kata kunci. Nah, kata kunci dari kaidah penjumlahan adalah ini, atau. Nah, kalau atau berarti kita bisa menggunakan mobil atau seli atau motor. Yang mana yang akan kita pilih? Nah, berapa banyak mobil gitu, seperti itu. Nah, kita misalkan ilustrasikan pada suatu gambar, nah di mana kakak akan pergi ke sekolah. Nah, akan pergi ke sekolah bisa menggunakan mobil, seli, motor. Seperti itu. Pertanyaannya, ada berapa kemungkinan, ada berapa cara kakak akan pergi ke sekolah dengan menggunakan, nah salah satu dari ini, dari mobil, seli, motor. Mobil misalnya kakak pakai mobilnya ada 5, mobil yang mana yang akan kakak gunakan, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya kaidah penjumlahan, seperti itu. Nah, jadi cara kakak akan pergi ke sekolah itu dengan cara tinggal di si 5. Nah, ini ya, ditambah berapa selinya? 3. Kemudian si motornya berapa? 2. Nah, gitu. Maka ini akan sama dengan berapa cara nih? 5 tambah 3 tambah 2. 5 tambah 3 8, 8 tambah 2 Nah, jadi di sini tuh kakak akan mempunyai 10 cara untuk pergi ke sekolah baik menggunakan mobil atau seli atau motor. Nah, di sini tuh namanya kaidah penjumlahan. Makanya caranya itu harus dijumlah gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, lawannya dari penjumlahan apa? Bukan lawan ya, pasangan ya. Kalau lawannya mah itu pengurangan. Kalau pasangannya ada di sini apa? Yoi bro, ada perkalian. Seperti itu. Kaidah perkalian, kita misalkan juga nih, misal kakak mempunyai baju 3. Kemudian kakak juga mempunyai celana 5. Celana panjang ya, bajunya baju kemeja. Kemudian kakak juga mempunyai jas ya, jas 2. Kemudian jas alma mater lah. Kemudian sepatu 6. 6 itu 6 pasang ya. Di sini 6 pasang. Nah, untuk keyword dari kaidah perkalian, kalau di sini atau berarti di perkalian itu dan. Nah, dan itu berarti kata dan itu misalkan 1 dan 2, berarti kedua angka itu harus dibawa. Tapi kalau penggunaan kata atau itu misalkan 1 atau 2. Bisa 1, bisa juga 2. Nah, kalau dan itu harus semuanya seperti itu. Nah, misalkan kita ilustrasikan pada gambar di mana kakak akan pergi ke kampus, misalkan gini. Gak mungkin dong kakak pergi ke kampusnya itu tidak menggunakan baju, ya malu, mau taruh di mana muka kakak, betul nggak? Betul. Apalagi kalau kakak tidak menggunakan celana, wah bahaya itu ya. Nah, maka dari itu, jadi ketika kakak mau pergi ke kampus itu, kakak harus menggunakan baju, menggunakan celana, menggunakan jas, harus menggunakan sepatu juga, biar apa? Biar rapi. Gitu, karena mau ngampus gitu. Nah, di dalam kaidah perkalian ini
tinggal kita apa? Kita kalikan saja berapa cara yang akan kakak gunakan setelannya untuk pergi ke kampusnya. Berarti tinggal di 3 dikali berapa? Nah, dikali 5, celananya ada 5, kemudian dikali lagi, jasnya ada 2, kemudian kita kali lagi, sepatunya ada 6. Berarti tinggal kita buat sama dengan, tinggal dioperasikan, 3 kali 5, yoi 15. 15, ini 15 tulis 15. Kemudian 15 kali 2, 30. 30 kali 6, yoi bro, 6 kali 3, 18, tambah 0 berarti 180 cara. Nah, gitu. Oke, nah ini yang dinamakan kaidah perkalian. Seperti itu. Nah, selain kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian, di dalam peluang juga ada yang namanya kaidah pecahan khusus, pencacahan khusus, ya, kaidah pencacahan khusus. Nah, apa sih kaidah pencacahan khusus? Nah, salah satu macamnya yaitu ada yang namanya faktorial. Ini namanya faktorial. Apa sih Kak faktorial? Faktorial itu merupakan, secara bahasa kakaknya ini perkalian menurun sampai 1. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya misal gini. Nah, misal di sini ada 5 faktorial. Artinya 5 faktorial. Nah, di sini itu, nah yang kayak tanda seru ini namanya lambang dari faktorial itu sendiri. 5 faktorial itu artinya, nah ingat perkalian menurun sampai 1. Berarti kalau 5 faktorial itu bisa kita tulis 5 dikali 4. Nah, dikali 3. Dikali 2. Yoi bro, dikali 1. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini perkalian menurun sampai 1. Seperti itu. Oke, tinggal kita operasikan 5 kali 4. Yoi bro, berapa? 20. 20 kali 3. Yoi bro, berapa? 60. 60 kali 2. 120. 120 kali 1. Yoi bro, berarti ini jawabannya 120. Nah, seperti itu. Kemudian 5 faktorial juga ini bisa kita tulis dengan cara seperti ini. 5 dikali 4, kita singkat dikali 3 faktorial. Nah, itu dikali 3 faktorial. Ini bisa seperti ini? Bisa saja. Kenapa? Karena 3 faktorial itu bisa kita tulis menjadi 3 dikali 2 dikali 1. Nah, seperti itu bro. Oke, ini sama dengan berapa? 3 kali 2, 6. Oke bro, 6. Sama dengan di sini lihat. 5 kali 4, 20. 20 dikali 3 faktorial. Nah, seperti itu bro. 3 faktorial ini berapa? 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu ini bro, 6. Berarti sama dengan 20 kali 6, yoi bro, 120. Nah, seperti itu. Oke ya? Oke, gimana, paham? Bagus ya. Ada pertanyaan? Bagus, tidak ada ya. Nah, mudah-mudahan yang belum paham bisa diulangi lagi videonya dari awal sampai akhir. Yang sudah paham nanti kita lanjut ke contoh-contoh soal dalam kaidah pencacahan. Seperti apa? Tapi seperti biasa, kalian, anak-anakku sekalian, harus di-subscribe terlebih dahulu, dan juga yang terpenting itu aktifkan loncengnya. Selain itu, bisa juga kalian share sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan yang lain bisa mempelajarinya. Seperti itu ya. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.